Bismillahirrahmanirrahim. Api melahap Los Angeles seperti peringatan yang membakar kesombongan manusia, mengirimkan pesan yang tak terelakkan dari Sang Pencipta. Dalam kobaran itu, Ustadz Abu Humairoh melihat lebih dari sekadar bencana. Ia melihat teguran ilahi yang menggema keras di tengah kealpaan umat. Bisa jadi ini azab, bisa pula teguran, katanya, mengingatkan bahwa musibah adalah cermin kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak boleh diabaikan. Setiap bara api memanggil manusia untuk kembali, untuk sadar bahwa tiada tempat yang benar-benar aman dari murkanya jika ketaatan dilupakan. Kejadian kebakaran besar di Los Angeles dapat dianggap sebagai peringatan atau azab dari Allah bagi umat manusia. Hal ini menyoroti pentingnya mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut untuk merenungkan tindakan kita. Peristiwa kebakaran ini dianggap oleh sebagian orang sebagai balasan dari Allah akibat tindakan yang merugikan kaum muslimin. Ini mencerminkan perlunya evaluasi diri dalam konteks sosial dan moral. Dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa azab Allah dapat menimpa siapa saja tanpa kecuali jika dosa terus berlanjut. Ini mengingatkan kita untuk selalu bertobat dan berdoa agar terhindar dari azab. Teguran dari Allah seringkali tidak disadari oleh manusia, sehingga penting untuk tidak menganggap remeh setiap peristiwa yang terjadi. Kita harus selalu waspada dan introspeksi atas tindakan kita. Dalam surah Al-Mukminun ayat 60, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beramal tetapi tetap merasa takut akan penerimaan amal mereka. Ini menunjukkan pentingnya rasa takut kepada Allah dalam beribadah. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa seorang mukmin beramal dengan taat namun hatinya dipenuhi ketakutan akan siksaan Allah. Hal ini kontras dengan ahli maksiat yang merasa aman. Musibah seperti kebakaran di Los Angeles dianggap sebagai peringatan dari Allah untuk umat manusia. Kejadian ini menunjukkan bahwa bencana alam merupakan tanda kuasa Allah. Sejarah menunjukkan bahwa umat terdahulu juga mengalami azab Allah ketika mereka menolak peringatan. Contoh seperti kaum Nabi Nuh dan Fir'aun yang dihukum dengan bencana besar. Kejadian bencana di Los Angeles menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa melindungi manusia dari kekuasaan Allah. Ini adalah pengingat bahwa musibah bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Musibah yang dialami oleh manusia adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri, seperti yang dijelaskan dalam surah Ar-Rum. Ini mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Nabi Muhammad memberikan contoh bagaimana seharusnya kita merespons bencana dengan berdoa dan merasa takut kepada Allah. Ini menunjukkan pentingnya sikap rendah hati dan ketergantungan kepadanya. Kaum Ad dalam Al-Quran menunjukkan bahwa meskipun mereka kuat, mereka tidak bisa melawan keputusan Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak meremehkan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Kesombongan manusia seringkali membawa bencana bagi diri mereka sendiri, seperti yang terjadi pada kaum Ad. Mereka merasa kuat tanpa menyadari kekuatan Allah yang jauh lebih besar. Kaum Ad menunjukkan kesombongan dengan menganggap diri mereka tak terkalahkan, mirip dengan sikap beberapa negara kuat saat ini. Ini mengingatkan kita akan bahaya arogansi. Kesombongan dapat mengakibatkan keruntuhan yang tiba-tiba, seperti dalam perumpamaan yang digambarkan dalam Al-Quran. Manusia seringkali lupa bahwa segalanya bisa hilang dalam sekejap. Bencana alam yang terjadi, seperti kebakaran di Los Angeles, menjadi pengingat akan kekuasaan Allah. Manusia seringkali tidak dapat memperkirakan dampak dari kekuatan Tuhan. Musibah di dunia seperti kebakaran dan gempa bumi mengingatkan kita bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Setiap peristiwa membawa pelajaran berharga bagi kita sebagai umat muslim. Kita harus menyadari bahwa tidak ada yang tahu kapan bencana akan datang, dan hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan pentingnya bergantung kepadanya. Kerugian yang dialami akibat bencana dapat menjadi bukti nyata akan kekuasaan Allah. Kita perlu bersyukur atas perlindungan yang kita terima. Musibah harus diambil sebagai pelajaran agar kita tidak sombong dan selalu ingat untuk bertobat kepada Allah. Kesombongan dapat membawa kepada kebinasaan, seperti yang dialami oleh kaum Fir'aun dan Ad. Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas untuk menghancurkan musuh-musuhnya dengan cara yang tidak terduga. Dari kisah-kisah sejarah, kita bisa melihat bagaimana Allah menurunkan azab melalui makhluk kecil. Contoh pertama adalah bagaimana Allah menghancurkan kaum Sabah hanya dengan serangan tikus. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Allah tidak tergantung pada ukuran atau jumlah musuh. Pada saat Allah mengirim burung ababil untuk menghancurkan Abraha, kita belajar bahwa Allah menggunakan makhluk kecil untuk menjalankan kehendak-Nya. Ini menegaskan bahwa kekuatan tidak selalu datang dari yang besar. Contoh lain adalah bagaimana Allah menghancurkan Yakjuj dan Makjuj dengan ulat. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki berbagai cara untuk menegakkan keadilan dan menghukum kezaliman.
Kebahagiaan tidak seharusnya ditunjukkan ketika musibah menimpa orang kafir, terutama jika mereka bukan penganiaya. Kita harus melihat konteks dan korban yang ada dalam peristiwa tersebut. Kemanusiaan mengharuskan kita untuk tidak bersikap bahagia ketika ada musibah, terutama jika korban adalah orang yang tidak bersalah. Kita harus mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Dampak keserakahan dan ketidakadilan terhadap alam berkontribusi pada terjadinya bencana besar. Allah mengingatkan kita untuk tidak merusak bumi setelah diciptakan dengan baik. Rasulullah menjelaskan bahwa musibah akan terjadi ketika maksiat marak di masyarakat. 3 tanda tersebut termasuk perzinahan, minuman keras, dan perilaku tidak senonoh yang melanggar norma agama. Musibah dan penyakit yang terjadi di dunia bukan hanya merupakan ujian, tetapi juga bisa jadi akibat dari dosa dan perilaku manusia yang menyimpang. Allah mengingatkan kita untuk bersabar dan bersyukur dalam menghadapi segala bentuk ujian. Penyakit seperti AIDS bukanlah hanya masalah medis, tetapi juga peringatan untuk menghentikan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Ini menunjukkan pentingnya moralitas dalam kehidupan masyarakat. Kebakaran di Los Angeles menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan Allah dapat mengubah keadaan dengan cepat, menegaskan bahwa manusia tidak dapat merasa aman dari azabnya jika terus berbuat dosa. Kesabaran dan syukur adalah 2 kunci penting dalam menghadapi musibah. Keduanya menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Musibah yang dialami manusia seringkali menjadi pelajaran penting tentang kesadaran akan nikmat Allah. Manusia cenderung melupakan nikmat hingga musibah datang dan mengingatkan mereka. Kesombongan dan kecongkakan dapat menyebabkan kehancuran, seperti yang dialami oleh kaum-kaum terdahulu. Mereka dihancurkan karena tidak menyadari kekuatan Allah yang lebih besar. Musibah yang terjadi seringkali merupakan warisan dari umat-umat sebelumnya. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Musibah tidak hanya menimpa orang jahat, tetapi juga orang baik. Ini menunjukkan bahwa setiap orang harus berusaha berbuat baik agar terhindar dari kemaksiatan. Kisah tentang pengambilan ikan pada hari Sabtu menggambarkan konsekuensi dari kemaksiatan dan pentingnya mencegah kemungkaran. Allah membiarkan mereka hidup dalam kenikmatan sementara, sebelum azab yang diturunkan. Istidraj adalah keadaan di mana Allah membiarkan seseorang dalam kenikmatan meskipun melakukan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang tampak baik adalah berkah. Ada 3 kelompok dalam masyarakat yang berperilaku berbeda terhadap kemungkaran. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban bagi orang-orang beriman agar tidak terjerumus dalam azab. Pentingnya mencegah kemungkaran ditekankan dalam ajaran Islam. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Pentingnya mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Hal ini juga menjadi alasan mengapa Nabi Daud melaknat Bani Israel. Bani Israel dilaknat karena tidak berusaha mengajak kepada kebaikan dan malah menutup-nutupi kebenaran yang ada dalam kitab mereka. Ini menunjukkan tanggung jawab seorang pemimpin. Dalam kisah Nabi dan orang Yahudi, mereka menolak untuk mengikuti hukum yang ditetapkan, meskipun kebenaran sudah jelas. Ini menegaskan pentingnya ketaatan kepada undang-undang. Hasad di kalangan Yahudi terhadap Nabi Muhammad menjadi salah satu penyebab mereka tidak menerima kenabian beliau. Mereka telah menunggu Nabi dari Bani Israel namun yang muncul adalah dari Bani Ismail. Demikian penjelasan Ustadz Abu Humairah mengenai kebakaran dahsyat yang terjadi di Los Angeles. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kejadian tersebut. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan kajian pengetahuan Islami menarik lainnya dari para ulama.